Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita hari ini boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ini suatu anugerah bagi kita untuk menghayati hari-hari yang demikian yang kita jalani setiap hari. Kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa. Tuhan Allah, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Hari ini kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan, dan mata hati kami menjadi terang karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini adalah Mazmur 8 ayat 1-10 dengan topik kita atau judul kita, Manusia di Mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sabda Tuhan dalam Mazmur ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai dengan kemuliaannya dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita manusia di mata Tuhan. Judul ini cukup jelas bagi kita semua. Tidak ada yang tidak mengerti judul ini, saudara-saudara. Judul kita pagi ini atau tema kita manusia di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini mengungkapkan bagaimana kita menyanyikan kemuliaan Tuhan sebagai manusia yang hina, sebagai makhluk yang mulia. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Dua kata yang hampir berseberangan dalam arti bahwa satu manusia mulia tetapi satu manusia hina. Manusia hina karena manusia berdosa. Makhluk yang mulia, manusia makhluk mulia karena Tuhan menciptakannya segambar dengannya. Tapi gambar itu menjadi kabur. Gambar itu tidak menjadi jelas ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini disadari oleh pemazmur di ayat 5 dan 6. Siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudara, ini menjelaskan kepada kita
Bagaimana kita memahami manusia di mata Tuhan ini adalah manusia yang berdosa sekaligus manusia yang menjadi sasaran kasih Allah. Menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Dan Mazmur ini melihat itu dalam kenyataan hidup yang disampaikan oleh pemazmur. Manusia di mata Tuhan ketika ia diselamatkan, maka manusia menjadi anak-anak Allah. Kalau manusia disebut anak Allah, maka anak ini adalah anak yang kudus. Anak yang sangat berkenan kepada anak yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Dulu manusia, makhluk yang hina ketika ia jatuh ke dalam dosa. Ia menjadi pemberontak di hadapan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, manusia diselamatkan di dalam Kristus. Menjadi makhluk yang mulia kembali kepada citranya yang semula ketika penciptaan itu terjadi. Manusia menjadi serupa dengan gambar Allah. Karena manusia sasaran kasih Allah. Manusia di mata Tuhan maka ada kesadaran diri. Ada introspeksi diri, tidak menjadi sombong, tidak menjadi pemberontak, tetapi manusia yang memuliakan Allah, manusia yang diselamatkan. Sangat penting untuk memuliakan Allah dalam perjalanan hidupnya. Ini perlu diingat bagi kita saudara-saudara, sebagai manusia di mata Tuhan. Manusia yang hina, manusia yang ditebus, manusia yang diselamatkan, manusia yang diampuni, manusia yang diberi hidup yang kekal, manusia yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu kita yang percaya ini sangat penting mendalami siapakah kita, manusia yang telah diselamatkan dan diampuni dosanya. Luar biasa Mazmur ini mengungkapkan kepada kita, dikatakan namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mari kita garis bawahi kata dalam firman Allah ini, dengan kemuliaan dan hormat. Sadarkah kita? Pertanyaan kita, sadarkah kita diberi dengan kemuliaan dan hormat di dalam Yesus Kristus? Maka manusia yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Namun manusia yang menolaknya, murka Allah ada di atasnya. Mari saudara-saudara, kita yang percaya, kita yang mendengar, kita yang merindukan, kita juga yang melakukan firman Tuhan. Manusia di mata Tuhan sungguh mulia, sungguh diperkenankan Tuhan dalam segenap hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau mengingatkan kami dengan firman-Mu ini. Manusia di mata Tuhan sangat berharga di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Tuntun kami dalam aktivitas hari ini. Siapapun kami, dari berbagai profesi kami, dari berbagai pekerjaan yang kami tekuni dalam pelayanan, siapapun yang mendengar, manusia di mata Tuhan
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita senantiasa. Ingat, manusia di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin.